Perkenalkan, nama saya Stefanus Rusminggus dari Prodi PJJ semester 2 kelas B. Saya akan mempresentasikan laporan tentang cara mengukur menggunakan GPS. Latar belakang, GPS atau Global Positioning System adalah sistem navigasi yang berbasiskan satelit yang saling berhubungan yang berada di orbitnya. Satelit-satelit itu milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang pertama kali diperkenalkan mulai tahun 1978 dan pada tahun 1994 sudah memakai 24 satelit. Untuk dapat mengetahui posisi seseorang, maka diperlukan alat yang diberi nama GPS receiver yang berfungsi untuk menerima sinyal yang dikirim dari satelit GPS. Posisi diubah menjadi titik yang dikenal dengan nama waypoint, nantinya akan berupa titik-titik koordinat lintang dan bujur dari posisi seseorang atau suatu lokasi kemudian di layar pada peta elektronik. Bagian yang paling penting dalam sistem navigasi GPS adalah beberapa satelit yang berada di orbit bumi atau yang sering kita sebut di ruang angkasa. Satelit GPS dapat saat ini berjumlah 24 unit yang semuanya dapat memancarkan sinyal ke bumi yang lalu dapat ditangkap oleh alat penerima sinyal tersebut atau GPS tracker. Selain satelit, terdapat dua sistem lain yang saling berhubungan, sehingga jadilah tiga bagian yang penting dalam sistem GPS. Ketiga bagian tersebut terdiri dari GPS Control Segment atau bagian kontrol, GPS Space Segment bagian angkasa, dan GPS User Segment bagian pengguna. Maksud dan tujuan dilakukan praktikum ini adalah yang pertama, mahasiswa memahami cara menggunakan GPS. Lalu mahasiswa memahami prinsip kerja GPS dan juga mahasiswa mengetahui titik koordinat UTM serta titik koordinat geografis suatu lokasi. Dan yang terakhir, mahasiswa melakukan pengukuran koordinat titik tertentu menggunakan GPS. Lokasi dan waktu praktikum. Lokasi yaitu Kecamatan Kelapa Lima dengan jumlah titik atau lokasi yaitu 5 titik. Objek yang diambil berupa fasilitas umum seperti tempat ibadah, sekolah, dan gedung pemerintahan. Hari tanggal dilakukannya pengukuran yaitu hari Senin 25 Maret 2024, waktunya 17.00 sampai 17.32 WITA. Alat dan bahan yang digunakan ialah alatnya berupa GPS Garmin 76CS X1 dan juga handphone, dan bahan yang digunakan berupa alat tulis seperti buku dan pulpen. Langkah praktikum yang pertama, penyetelan alat. Pertama, pasang 2 baterai sebagai sumber daya, lalu tekan tombol power, tunggu sampai GPS menampilkan lokasi satelit. Yang ketiga, GPS siap digunakan sesuai kebutuhan seperti tracking, find, route. Yang berikut menentukan datum. Pertama, tekan tombol menu, lalu pengaturan, lalu posisi, lalu tekan datum. Yang kedua, pilih datum yang sesuai dengan lokasi kamu. Datum yang umum digunakan di Indonesia adalah WGS84. Yang berikut menentukan format koordinat. Yang pertama, tekan tombol menu, lalu pengaturan, lalu posisi, dan juga format posisi. Yang kedua, pilih format koordinat yang diinginkan. Format yang umum digunakan adalah derajat, menit, dan detik. Yang berikut mengambil koordinat. Yang pertama, tekan tombol mark untuk menandai lokasi saat ini. Yang kedua, tekan tombol enter untuk melihat informasi koordinat. Yang ketiga, koordinat akan ditampilkan pada layar GPS dalam format yang telah dipilih. Yang berikut menyimpan koordinat. Pertama, tekan tombol menu, lalu simpan, lalu tekan titik. Yang kedua, masukkan nama untuk lokasi yang ingin disimpan. Yang ketiga, tekan tombol enter untuk menyimpan koordinat. Yang berikutnya langkah perhitungan. Dari data yang ada pada 5 titik yang diambil kelompok tersebut, menunjukkan bahwa tempat satu dengan tempat yang lain memiliki perbedaan koordinat. Cara kerja sistem GPS pada dasarnya adalah menentukan jarak antara posisi satelit-satelit GPS pada orbitnya di luar angkasa luar ke alat penerima GPS. Tingkat ketelitian yang dibutuhkan dari alat GPS bergantung pada penggunaan alat GPS tersebut.
Cara untuk menentukan koordinat X dan Y adalah dengan mencatat bagian atas atau X dan bagian bawah atau Y yang ditampilkan pada GPS dan bagian universal transfer Mercator yaitu N atau North dan E atau S pada aplikasi UTM Geomap. Berikut adalah data pengukuran menggunakan GPS. Titik yang pertama yaitu Gemit Kota Baru, X-nya 567.362, Y-nya 8877.308 dengan ketelitian 3,9. Titik yang kedua yaitu Kampus Kebidanan Poltekkes, X-nya 567.268 dan Y-nya 8877.586 dengan ketelitian 3,9. Titik yang ketiga yaitu Kantor Wali Kota dengan X-nya 567.905 dan Y-nya 8877.521 dengan ketelitian 3,4. Titik yang keempat yaitu Kantor Bawaslu, X-nya yaitu 568.314, Y-nya yaitu 8877.509 dengan ketelitian 3,8. Titik yang kelima SMPN 5 Kota Kupang, X-nya yaitu 568470, Y-nya yaitu 8877223 dengan ketelitian 3,8. Dan ini merupakan data pengukuran menggunakan aplikasi UTM Geomap. Titik yang pertama yaitu Gemit Kota Baru, X-nya yaitu 567355706E, Y-nya yaitu 8877313498N dengan ketelitian 3,9. Titik yang kedua yaitu Kampus Kebidanan Poltekkes, X-nya yaitu 567261566E, Y-nya yaitu 8877584257N dengan ketelitian 3,9. Titik yang ketiga yaitu Kantor Wali Kota, X-nya yaitu 567905102E dan Y-nya 8877525233 dengan ketelitian 3,4. Titik yang keempat yaitu Kantor Bawaslu, X-nya yaitu 568314946E, Y-nya yaitu 8877513944N dengan ketelitian 3,8. Dan titik yang kelima yaitu SMPN 5 Kota Kupang, X-nya yaitu 568493119E, Y-nya yaitu 8877227298N dengan ketelitian 3,8. Berikut yaitu kendala atau masalah yang ditemukan di lapangan. Setelah dilakukan pengukuran dan analisis data lapangan, kendala yang ditemui kelompok terletak pada sinyal satelit untuk GPS sehingga GPS lama untuk menentukan titik. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tempat memiliki titik koordinat yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena bentuk topografinya yang mempengaruhi, dan dengan menggunakan GPS kita dengan mudah menentukan koordinat atau ketinggian tempat, jadi kita tidak susah-susah mengukur ketinggian dari permukaan laut. Dan saran yaitu 1. Sebaiknya tim kelompok praktikum melakukan orientasi lapangan lebih teliti agar dalam pelaksanaan sudah mengenali kondisi lapangan sebelum terjun langsung ke lapangan. Yang kedua, menempatkan titik pada tempat yang cukup lapang untuk menghindari adanya multipath dan obstruksi yang mengganggu GPS untuk mendapatkan data dari satelit. Dan yang ketiga, pengoperasian alat di lapangan sebaiknya dilakukan dengan hati-hati agar terhindar dari kerusakan serta memastikan bahwa GPS benar-benar telah melakukan recording data dengan baik. Sekian presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.